Selamat malam. Selamat malam. Hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan darah-darah muda, calon pemimpin dan masa depan gereja. Kita bersyukur kita boleh bertemu di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan, menelaah kembali apa LGBT dan bagaimana meresponnya sesuai dengan firman Tuhan. Pembicara kita pada malam hari ini, Ibu Iis Aksa, yang merupakan staf senior Perkantas Jawa Timur, sekaligus staf senior Perkantas Nasional. Apa itu Perkantas? Perkantas adalah singkatan dari Persekutuan Kristen Antar Universitas. Ibu Iis juga merupakan seorang konselor di Departemen Konseling di Perkantas Surabaya. Beliau tinggal di Surabaya. Tahun 1985 menyelesaikan sarjana pendidikan fisika di IKIP Malang. Tahun 90 menyelesaikan sarjana teologi di Saat Malang, dan tahun 2000 menyelesaikan magister counseling di STT RII Jakarta. Salah satu disiplin rohani yang sering dilupakan adalah disiplin berpikir. Ya, kami mengundang teman-teman tidak untuk hura-hura, hahihi, goyang-goyang, tidak, tapi untuk kembali berpikir dan menyimak kebenaran dan bagaimana menyikapi dengan tepat. Untuk itu kami minta Ibu Iis Aksa untuk maju ke depan, beri aplaus. Kita akan bersama-sama mendengar dan menelaah materi yang akan beliau sampaikan. Baik, teman-teman, kita akan memikirkan beberapa bagian yang penting tentang LGBT. Tadi Dr. Novian sudah memberikan beberapa dasar pemikiran kenapa seminar ini ada. Kemudian tayangan tadi memberikan kita ini kesadaran keseriusan masalah ini, keseriusan. Seberapa serius, begitu, seberapa serius. Teman-teman, LGBT itu bukan hanya masalah perbedaan cara berelasi, ya, cowok-cowok, cewek-cewek. Bukan saja berkaitan dengan kegelisahan orang tua bahwa nanti tidak punya keturunan, begitu. Jadi itu bukan hanya itu. Tetapi yang lebih serius bicara bagian ini adalah ketika seorang itu melakukan relasi LGBT, kemudian masuk dalam pernikahan, maka dia sedang memberontak, sedang melawan konsep atau ajaran Tuhan. Kenapa? Ya kan mereka jelas melakukannya itu dan jelas-jelas mereka tahu. Kemudian di dalam proses itu banyak orang mengatakan, enggak lah, kami itu kalaupun menjadi lesbi atau gay itu bawaan dari sononya, dia bilang begitu. Nah, hal-hal ini yang kita akan bicara. Saya akan mengawali dari bagaimana pandangan atau banyak, kemudian kita akan runtut sampai bagaimana kita menolong. Dalam banyak bagian itu saya ingin mengawali dengan bagaimana Alkitab memandang tentang LGBT. Kita sama-sama melihat di dalam Imamat. Mari kita lihat Imamat 22. Imamat 18. Imamat 22. Nah, nanti teman-teman bisa buka di Alkitabnya di HP atau kita lihat bagian itu, ya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Jelas sekali. Alkitab itu tidak memberikan samar-samar, tetapi secara eksplisit katakan kalau orang melakukan aktivitas, saya ulangi, aktivitas seksual dengan sejenis itu kekejian di mata Tuhan. Ini eksplisit banget, gitu. Yang kedua, kalau kita lihat Imamat 20 ayat 13, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki dengan perempuan, jadi dan iya. Jadi ini kemudian jelas sekali dihukum mati. Ini yang Alkitab ajarkan. Nah, teman-teman, memang kemudian dua ayat ini kemudian diekspos sedemikian rupa
para penafsir nanti kalau teman-teman suka ya, itu bisa lihat di diskusi-diskusi yang sangat tajam berbicara. Bagaimana orang-orang yang tetap membela LGBT, mereka akan mengatakan bahwa ayat-ayat ini bukan penafsiran seperti itu. Nanti saya berikan beberapa bagian firman Tuhan yang jelas mengatakan, tetapi kelompok-kelompok yang pro LGBT, mereka berusaha memutarbalikkan penerjemahan atau penafsiran bagian ini. Nah, bagaimana sikap kita orang Kristen gitu? Bagaimana kita kalau tadi di awal dari sesi ini, seminar ini, kemudian kita akan dibawa pemikiran, bagaimana orang Kristen? Kita orang Kristen, pegangan kita nih Alkitab. Kalau kemudian Alkitab itu dipertanyakan keasliannya, dipertanyakan penafsirannya, maka tentu saja orang-orang Kristen jadi bimbang. Jadi bagaimana kita sekarang orang Kristen? Maka kita harus tentu saja waktu bicara tentang LGBT, bicara tentang bagaimana Alkitab berbicara, maka konsep dasar kita adalah ada Alkitab adalah firman Tuhan, itu menjadi kokoh. Kalau kemudian kita ketemu ada kelompok mempertanyakan tentang Alkitab, itu masalahnya lain lagi. Masalahnya berarti dia berusaha pembenaran diri berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Pembenaran di dalamnya. Ya. Jadi ini kita mesti memilahnya. Ketika kita memikirkan bagaimana LGBT Alkitab, ya Alkitab ini yang kita punya menjadi dasar. Bisa melihat bedanya ini. Kalau orang kemudian mempertanyakan Alkitab, wah berarti lain lagi gitu. Dia sedang tidak nyari apa yang Alkitab katakan, tetapi lebih kepada pembenaran, jadinya seperti itu. Saya mengutip dari Roma pasal 1. Kalau kita lihat nanti di belajar, kita nggak banyak waktu untuk bicara lebih atau lihat lebih detail. Tetapi nanti kalau kita lihat di dalam Roma pasal 1, itu bicara tentang apa? Berbicara tentang orang-orang fasik. Orang-orang yang tetap menutup diri kepada kebenaran firman Tuhan, maka makin lama kebiasaan dosa, saya ulangi, kebiasaan dosa terus sampai kepada melakukan aktivitas seksual LGBT. Itu terjadi. Jadi kitab Roma atau Paulus menegaskan kalau orang melakukan itu bagian dari apa? Bagian dosa yang terus-menerus lakukan dan lakukan. Saya akan nanti kita akan sampai kepada pemahaman itu. Dan kemudian menjadi diskusi yang tadi Dr. Novian bilang, ada orang bilang begini, ada seorang psikiater bilang, sudahlah kalau orang itu sudah pada dasarnya memilih, saya ulangi, memilih jadi gay atau lesbian, sudahlah kita nggak usah terlalu mengusik, begitu. Apakah begitu bagi orang Kristen? Tidak, teman-teman. Di dalam konsep atau di dalam pemahaman kita orang percaya, orang Kristen, melihat kondisi orang ini, orang atau apalagi orang Kristen yang jelas punya konsep dan merasa diri itu adalah bagian hidupnya, maka kita mesti menolong. Satu bagian Alkitab yang saya ingin kutip, kita Matius pasal 22 ayat 39, itu menjadi dasar. Matius 22 39, 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah seperti dirimu sendiri. Jadi panggilan orang Kristen itu apa? Kita tidak atau jauh dari menghakimi. Tidak. Kita tidak menghakimi mereka. Jadi artinya adalah kalau kita tidak suka, kita merasa susah, kita menjadi sangat prihatin dengan tingkah lakunya. Tetapi kita tidak menghindari pribadinya. Walaupun kita tetap hati-hati ya, tetap hati-hati. Satu saat saya memberikan seminar ini, dan kemudian ada satu anak muda, ada mahasiswa waktu itu berkata gini, Bu, tolongin saya, tips berikan kepada saya, bagaimana saya menolong karena sahabatnya itu mengaku gay. Mahasiswa, ya jadi cowok, kemudian ketemu dengan temannya yang mengaku gay. Terus bagaimana saya menolong dia? Mahasiswa ini semester 3, jadi masih muda sekali. Saya bilang begini pada dia, saya senang kamu sudah punya hati untuk nolongin, tapi hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena kalau dia kemudian teman cowok yang gay itu ditolong, kemudian didampingi, nah dia bisa berbalik jatuh cinta padanya, begitu. Jadi kan, gitu. Jadi kalau begitu si mahasiswa ini bilang, Bu kalau begitu lebih baik yang menolong siapa?
Apakah teman perempuan? Nah, kalau teman perempuan yang melayani agak ribet juga. Karena ketika dia punya komitmen untuk berhenti jadi gay, maka dia akan belajar mencintai lawan jenis. Nah, lawan jenis siapa yang dekat dengan dia? Yaitu berarti ya konselornya ini. Kalau begitu bagaimana caranya? Ribet banget. Kalau gay itu lebih cocok konselor laki atau konselor perempuan begitu. Nah, teman-teman, kita bisa diskusi nanti, tetapi intinya seperti apa? Yang penting punya hati, tidak menghakimi, tapi kita juga tidak kemudian kita akhirnya seperti melepaskan begitu saja, mengizinkan orang memilih tanpa kita menolong. Tentu saja kita tidak demikian. Kita tetap mengasihi dan kita tahu bagaimana cara menolong. Nah, kita akan sampai ke sana nanti. Nah, kita akan lihat dulu bagaimana bagaimana tren sekarang. Kita lihat dalam bagian ini, pendahuluan. Ya, kalau kita lihat bagian ini, maka kita temukan seriusnya kondisi yang ada. Seserius apa kondisi yang ada? Dimulai dari jumlah, banyaknya orang yang berpegang kepada konsep ini. Perhatikan, kalau tahun 2003 saja ada antara 8 sampai 10 juta populasi pria Indonesia terlibat pengalaman ya, belum tentu dia gay, belum tentu dia pengalaman homoseksual. Hasil survei ada 4.000 hingga 5.000 penyuka sesama jenis di Jakarta. Itu 2003. Next. DD memperkirakan secara nasional sekitar 1% total penduduk Indonesia. Tapi saya mendengar ini karena datanya belum eksplisit, diperkirakan sekarang 3% di seluruh Indonesia. 3%, jadi kenaikan cepat banget. Next. Kalau kita lihat, menurut perkiraan para ahli dan badan PBB, memperhitungkan jumlah penduduk lelaki dewasa, jumlah lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, di Indonesia saat ini diperkirakan 3 juta orang. Nah, tadi itu 26 Juni sebagian rakyat Amerika bersorak atas peresmian pernikahan sesama jenis. Gambar warna-warna, kan itu lambang mereka, ya, pluralisme, warna semua diterima. Jadi itu sebabnya kita hati-hati kalau menggunakan warna-warni ini, maksudnya apa begitu ya. Kalau tidak, mereka pemahamannya itu adalah setuju dengan LGBT. Kalau Amerika itu sekarang mengatakan bahwa setuju dengan LGBT, sebenarnya mau ngomong apa dia? Mengatakan bahwa apa yang Alkitab katakan itu adalah perlu atau bisa diabaikan. Jadi kalau Amerika menyetujui itu dengan sekali lagi terang-terangan menolak Alkitab adalah firman Allah, berarti menolak hukum Tuhan, menolak peraturan Tuhan. Itu yang menjadi keprihatinan kita. Bukan saja itu bagian dari itu Amerika, tidak. Sedihnya kita orang Kristen, kenapa kita itu serius mempertimbangkan? Karena ini berarti mereka sedang melawan Allah, melawan Alkitab. Kalau akhirnya mereka tidak lagi ketat berpegang kepada firman Tuhan, akhirnya mereka berpegang pada siapa? Kepada diri, kebenaran diri. Dan kalau sekarang Alkitab tidak dijunjung tinggi, kekristenan makin lama makin hilang dan orang juga tidak pegang. Jadi Kristennya Kristen yang mana? Karena Alkitab tidak menjadi pegangan utama, berarti konsepnya apa? Ya sudah, tergantung penafsiran masing-masing begitu. Itu yang luar biasa menyedihkan yang terjadi. Jadi kalau kita itu berpegang atau setuju pada pernikahan sejenis, berarti kita sedang melawan kebenaran firman Tuhan yang secara eksplisit mengatakannya. Maka bagaimana kita ini sebenarnya berpegang? Kita harus prihatin dengan tingkah lakunya, tapi kita tetap mengasihi mereka dan punya semangat untuk mengembalikan mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat berikutnya, next. Keberanian ini menjadi serius karena keberanian ini sudah semakin muncul.
Semula penyuka sesama jenis ini dianggap sebuah penyimpangan, jadi minoritas, mereka cenderung tertutup, tetapi kemudian mereka sekarang sangat berani. Mereka makin berani menyatakan eksistensi mereka. Tadi di dalam pengantar kita juga melihat bagaimana mereka itu berani dan sampai terharu, sampai mengeluarkan air mata begitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya bagian ini? Nah, supaya saya sedikit lebih tinggi. Ini adalah bagian yang serius. Sekali lagi mau ngomong apa? Artinya dia kalau mereka berani makin banyak orang mengatakan eksistensi, akar itu dari akar apa? Humanis banget. Mereka ingin mengatakan ini aku. Berarti Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tapi ini loh Tuhan, aku bukan Adam dan Hawa. Aku setengah-setengah di dalamnya. Berarti kalau Alkitab menciptakan, Alkitab mengatakan hanya Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Dia ingin ngomong apa? Alkitab salah. Karena dia ini aku bukan laki, bukan perempuan. Bisa lihat teman-teman ini keseriusannya. Jadi kemudian kalau tadi itu di Amerika kemudian diekspos demikian, di Indonesia diekspos demikian, itu artinya mereka ingin katakan rame-rame mengatakan kami ada. Berarti kalau kami ada, kami bukan atau tidak termasuk, atau akhirnya ngomong bahwa tanpa mereka sadari mengatakan Alkitab salah, Alkitab tidak lengkap. Karena kami bukan laki dan perempuan. Bisa teman nih, bisa melihat ini? Ini masalah sangat serius. Kita harus prihatin betul. Nah, saya harap setelah kita bisa diskusi ini, kita bisa temukan bagaimana kita harus follow up bagian ini, bagaimana keprihatinan. Karena sekarang ini, saya nggak tahu teman-teman ya, survei yang saya temukan atau survei yang dilakukan teman-teman, anak-anak SMP sekarang tidak sungkan lagi berbohong apa, itu pacarku, itu lagi sama laki. Aku saat teduh, aku berdoa, aku KTB, aku melayani. Jadi tindakanku melakukan aktivitas seksual ini adalah sah karena semua kehidupan rohaniku tidak melenceng. Sekali lagi ini dia mau ngomong apa? Bahwa kami baik-baik saja. Ini mahasiswa Kristen di kampus ini terjadi. Saya itu yang huruf yang biru. Kini homoseksual telah berkembang menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup. Artinya adalah mereka bukan ada sesuatu yang berbeda, yang ada hati yang cinta tidak, tetapi di dalamnya ada satu semangat, ini adalah gaya hidup. Jadi akhirnya boleh milih sejenis dan tidak sejenis begitu di dalam masa berpacaran. Ini lifestyle, wah luar biasa mengerikan. Ya, kenapa mereka bisa lifestyle? Nah, kita sampai ke sana nanti. Berikutnya. Next, definisi dulu sekarang. Sebenarnya LGBT itu seperti apa? Lesbian atau perempuan dan gay laki-laki adalah mereka yang, perhatikan, memilih orientasi seksual maupun emosional dengan sesama jenis. Jadi pilihan untuk menyukai sejenis. Pilihan menyukai sampai kepada emosional, orientasi seksual dan emosi. Ya. Beda banget dengan mereka yang seneng karena persahabatan, ya. Sahabat deket, cewek-cewek itu bagaimana, ya. Itu bedanya. Kemarin tadi pagi ada yang nanya gitu. Apa bedanya persahabatan cewek-cewek atau ini pasangan lesbian? Taunya dari mana? Mereka tuh nempel-nempel, duduk bareng, tidur mungkin satu kos gitu. Bagaimana bedakan? Ya. Yang duduk deket cewek duduk deketnya nempel banget tuh duduknya. Ini pasangan apa gitu misalkan. Baik, berikutnya.
biseksual atau biseksual kalau kita lihat di sini adalah mereka yang memilih orientasi seksualnya di antara, jadi bisa melakukan aktivitas seksualnya dengan sesama jenis atau lawan jenis, itu biseksual. Transgender adalah orang yang melakukan, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan pada waktu mereka lahir. Jadi begini, saya ketemu dengan mereka dia yang lesbian, dia bilang kepada saya, "Bu, saya lesbian." Itu jelas dia merasa begitu. Di dalam percakapan panjang itu dia temukan ngomong apa? "Bu, aku tahu badanku ini perempuan, tapi hatiku ini laki-laki, Bu. Hatiku laki-laki." Begitu. Kemudian saya ketemu lagi, ada klien saya yang gay. Hatinya itu adalah perempuan. Realita ini, teman-teman, ini membuat kita, kalau gitu problemnya di mana sebenarnya, ya? Next. Penyebab langsung. Ya. Karena waktu saya akan persingkat, teman-teman nanti boleh copy ya materi ini. Kita lihat apa sebenarnya penyebabnya. Yang pertama adalah jelas bisa herediter. Tetap arti herediter ini kita perlu perhatikan. Herediter seperti ini adalah ketidakseimbangan hormon seksnya. Jadi bukan DNA, ini beda banget. Kalau DNA itu adalah dalam kromosom. Dan sampai sekarang orang yang membela LGBT, pro LGBT mengatakan kalau mereka lahir tetapi semua sepanjang sampai sekarang tidak ada ilmu, tidak ada penelitian yang membuktikan ada gen khusus untuk orang-orang LGBT. Jadi tidak bisa diterima. Tetapi yang ada memang hormon seks. Nah, hormon seks itu begini. Tadi ada beberapa penanya yang agak miss. Hormon seks itu adalah yang terjadi kepada kita semua. Setiap kita, semua orang, laki atau perempuan, kita itu punya hormon yang disebut dengan feminin atau maskulin. Hanya bedanya proporsinya. Kita, nih perempuan, ada hormon maskulin. Kalau ada cewek, ada teman perempuan yang hormon atau maskulinitasnya banyak, dia cenderung tomboy. Dia ribet kalau pakai rok, dia sukanya celana panjang, lompat kursi, olahraga keras misalkan, suka hiking, kemudian dia panjat pohon, suka, ya itu adalah unsur maskulin gitu. Kalau ada teman cowok yang unsur femininnya itu lebih banyak, maka dia cenderung lebih halus. Dia akan lebih cenderung untuk empati sama orang, benar. Kalau akhirnya ada cowok yang maskulin habis, dia biasanya suka keras. Suka keras, maksudnya apa? Dia suka biasanya badan yang six pack gitu ya. Dengge, ini jadi dia kurang bisa empati karena femininnya enggak banyak. Kalau kita temukan orang-orang yang bekerja di salon kecantikan cowok, dia bisa gunting. Itu tidak selalu dia ini gay, enggak. Tetapi mereka lakukan itu karena memang dia di dalam dirinya. Jadi beda banget. Kalau akhirnya kita ketemu cewek dengan maskulinitasnya cewek, jadi tomboy, apakah dia ini kemudian akar lesbi? Tidak selalu demikian. Bisa dibedakan ini? Tomboy nanti kalau sudah menikah, ketemu suami, ketemu punya anak, beda banget. Langsung muncul feminitasnya itu, muncul dan dia menjadi mama yang baik. Malah menurut saya, kalau kita ya seandainya ada cewek yang feminin abis, malah akhirnya apa? Sangat bergantung. Jadi dia tidak bisa berani mandiri gitu. Apa-apa dikit enggak mau takut gitu loh. Lihat gitu. Jadi akhirnya itu menjadi bagian yang enggak bisa untuk berani begitu. Oke. Ya.
pertama. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan yang tidak menguntungkan. Pengaruh lingkungan. Lingkungan ini loh seringkali yang berpengaruh pada mereka. Dan yang ketiga adalah pengaruh pola asuh. Pola asuh. Nah, beberapa bagian yang secara sederhana ya, kalau misalkan anak laki nempelnya terus sama mamahnya, nggak ada figur papa, bukan papanya bercerai, enggak. Ada papa tapi papanya sibuk banget bekerja sampai dia tidak pernah memberikan contoh figur bagaimana laki-laki. Maka dia akan cenderung perempuan. Karena dia dekat dengan mama. Dia figurnya cara hidup tuh seperti gaya perempuan. Dan kalau gaya perempuan dia tidak tahu, saya ulangi, dia tidak tahu caranya bagaimana dia berperan sebagai laki-laki. Karena dia tidak tahu caranya berperan sebagai laki-laki, maka dia lebih memilih jadi gaya perempuan saja. Karena apa? Ya kalau gaya perempuan dia pasif, dia dilindungi, dia dibantu, dia ditolong. Jadi tidak susah. Kalau dia laki-laki berperan sebagai laki-laki, dia kan harus bertanggung jawab. Dia harus memimpin dan dia merasa tidak punya keterampilan. Gitu. Mari kita lihat berikutnya adalah bagaimana kondisi kita langsung saja ke pengaruh lingkungan yang buruk di slide yang ke-14. Pengaruh lingkungan yang buruk. Nah, kalau kita lihat bagaimana pengalaman yang buruk ini. Yang jelas pertama adalah pengalaman pelecehan seksual sehingga ia ingin membalas dendam. Ini jelas banget. Kedua adalah merasa bosan terhadap lawan jenis atau karena ia hidup secara terus-menerus di lingkungan lawan jenis. Ketiga, interaksi yang salah dan terus-menerus dengan sesama jenis. Misalkan tinggal di asrama. Bergaul dengan kelompok lesbi atau gay dan menjadi terikat dengan dan untuk bergabung. Ini hasil survei begini. Jadi artinya adalah bagaimana kita penting sekali mewaspadai bagian ini. Jadi pengaruh lingkungan itu besar sekali karena ini yang terjadi. Jadi akhirnya yang banyak itu bukan orang yang berkata bahwa aku ini lahir begitu, enggak. Kalau ada orang yang mengatakan aku lahir menjadi gay atau lesbi atau transgender, itu sedikit persen sebenarnya. Yang ada itu komunitas. Kalau kemudian pro LGBT ini makin meluas, makin mengibarkan bendera, maka teman-teman yang kesepian, teman-teman yang kemudian mengalami pelecehan, merasa diri tidak berharga karena pelecehan seksual itu, maka mereka mengambil sikap ini dan pembenaran terjadi. Jadi makin lama makin kuat. Dia bukan malah sembuh, tetapi mereka justru akan mengalami keterpurukan dan apa? Menjangkau yang lain, menjangkau yang lain. Kalau ini lingkungan, kalau pola asuh mungkin kita bisa satu saat bisa paham itu orang tua punya pergumulan tertentu. Tetapi kita bisa ciptakan lingkungan yang sangat sehat. Saling menjaga supaya tidak ada pelecehan. Nah, kemudian bagaimana dengan yang tomboy tadi itu ya, yang tomboy yang maskulin itu? Karena dia mengalami pelecehan. Dia mengalami pelecehan, dia marah sekali sama laki-laki, maka dia mau jadi laki-laki. Dan dia itu lakukan. Jadi apa yang terjadi? Lingkungan. Nah, kalau kita lihat berikutnya, ini adalah saya memaparkan beberapa bagian tentang karakteristik seseorang yang nantinya kemungkinan jadi gay itu seperti apa, atau jadi lesbi seperti apa. Kita langsung saja melihat karakteristik anak perempuan yang kemudian hari dapat menjadi lesbian. Nampak tomboy, menyukai hal yang disukai laki-laki, lebih suka permainan laki-laki, tidak suka hal yang disukai anak perempuan pada umumnya. Masak-masakan begitu. Orang tuanya berharap anak laki-laki, sehingga dia akhirnya perempuan tapi pakai bajunya laki-laki, menggunakan pakaian laki-laki, seringkali berharap menjadi laki-laki. Relasi yang buruk dengan ibu, kesulitan berelasi dengan lawan jenis pada masa remaja,
mengalami pelecehan seksual dari orang yang berjenis kelamin sama atau lawan jenis, kebencian pada laki-laki, maka akan cenderung jadi lesbi. Dapat menjadi, tidak selalu. Artinya adalah kalau dia sudah menyadari dan bisa berhenti dengan cepat, maka pemulihan akan segera terjadi. Mari kita lihat berikutnya karakteristik anak laki-laki yang kemudian dapat menjadi gay. Nampak kewanita-wanitaan, suka hal yang disukai perempuan, permainan perempuan, tidak menyukai hal yang disukai anak laki-laki pada umumnya, misalkan kebut-kebutan, nah semacam itu. Orang tuanya berharap pada perempuan, anak perempuan seringkali pengen jadi perempuan. Maksudnya begini, kenapa ada anak yang pengen jadi perempuan? Karena bisa jadi gini, wah jadi perempuan tuh enak banget ya, begitu. Apa-apa duluan begitu, atau apa-apa dilindungi misalkan. Nah itu menimbulkan, mungkin aku lebih baik jadi perempuan. Kemudian seringkali relasi yang buruk dengan ayah, kesulitan berelasi dengan lawan jenis pada masa remaja dan mengalami pelecehan seksual dari orang yang berjenis kelamin sama. Nah, dia bisa menjadi gay. Baik. Nah itu beberapa bagian. Kemudian next berikutnya adalah pandangan Alkitab tentang homoseksual. Jelas Perjanjian Lama menyatakan ini. Janganlah kata itu perintah Allah terhadap homoseksual. Ketentuan yang dimuat sebagai bagian dari hukum kekudusan. Ada yang menganggap ayat ini lebih bermaksud pada pelarangan pelacuran bakti. Sebenarnya tidak. Kisah dalam Kejadian 19 Sodom Gomora dan Hakim-Hakim 19 itu jelas sekali adalah homoseksual. Kalau kita lihat bagaimana Perjanjian Baru mengatakan, Roma pasal 1, 1 Korintus 6, 1 Timotius 1, istilah pemurid itu adalah homoseksual. Kesimpulannya adalah penolakan keras terhadap homoseks ini didasarkan pada 3 alasan. Karena homoseksual atau LGBT melawan kehendak pencipta dan pola serta tujuan penciptaan laki dan perempuan saja. Ya, suka orang ngejuk jadinya ngomong apa? Tuhan ciptakan Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Nah, itu suka jadi juk gitu. Ya, Adan dan Hawa, bukan Adan dan Stefanus. Ya, jadi laki dan perempuan. Kita itu menolak karena dia akan terpisah dari kerajaan Allah dan bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Jadi kita menolak karena Alkitab mengatakan hal-hal ini. Bagaimana dengan Injil? Jelas banget ya. Nah, bagaimana kita memberikan pertolongan bagi LGBT? Pertolongan dari LGBT harus secara utuh dan menyeluruh. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah aspek medis. Kedua adalah psikologis dan jelas rohani. Penolongnya siapa? Ya konselor, psikolog, pendamping, hamba Tuhan, staf perkantas, dan psikiater. Bagaimana pola psikoterapi yang efektif? Yang pertama, terapi individual dengan latihan-latihan pengubahan kognitif tentang keyakinan dirinya terhadap homoseks, pendampingan dan terapi dalam kelompok. LGBT bisa pulih. Tergantung kognisi, walaupun tidak mudah untuk bisa berhenti, tapi ada jelas kesaksian ini. Jadi kalau istilahnya once gay, always gay, itu tidak demikian. Karena sesungguhnya pemulihan itu bisa terjadi. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberikan pemulihan. Ada amin? Oke, saya berhenti di sini, saya kembalikan kepada moderator. Beri aplaus, saudara. Saya yakin saudara diberkati, saudara dibukakan wacana, dicerahkan wacananya dan cakrawala pemikiran maupun pengalaman. Ya, begini, hormon itu ya nanti
Dokter, ada Dokter Novian di sini ya. Hormon itu dari mana? Dari makanan atau dari udara gitu. Hormon, sepemahaman saya yang sangat terbatas, nanti bisa ditambahkan. Hormon itu dari sononya. Jadi kita lahir itu ada sederhananya begini. Kita lahir itu punya sistem syaraf, sistem dalam tubuh kita, atau nanti Dr. Novian bisa memberikan penjelasan medis yang lebih sederhana untuk bicara bahwa bagaimana seseorang itu muncul. Hasil penelitian seperti ini. Kalau dari psikologi segini. Ada penelitian dua kelompok orang. Satu kelompok itu adalah anak-anak, dua kelompok anak-anak maksud saya. Satu sejak kecil anak-anak ini suka sekali mainnya itu apa? Main halma gitu ya. Yang cowok itu suka main catur, duduk, diem. Kalau zaman sekarang itu adalah suka main komputer begitu. Kelompok anak yang sama seusia, sejak kecil dia susah sekali diam. Dia akan sebentar melompat-lompat di tempat tidur. Si mama bilang, turun nanti jatuh. Ya turun sebentar. Terus lagi lompat-lompat di kursi sekarang. Nanti jatuh. Ya sebentar. Nanti naik jendela. Belajar naik sepeda. Nyetir, nabrak, mundur lagi. Sudah berhenti. Yang kelompok yang satu duduk diam, duduk anak manis, si orang tua bilang. Orang kelompok kedua ini, orang tua mengatakan anak ini nakal banget begitu. Sampai kemudian anak ini menjadi remaja dan menjadi dewasa. Hasil penelitian menunjukkan anak-anak yang kemudian suka dengan yang duduk, kalau sekarang itu suka gadget, duduk manis, baca buku ini. Terus akhirnya apa? Olahraga yang dipilih itu apa? Olahraga yang dipilih adalah catur, duduk diam. Yang kelompok yang sangat bersemangat ini pada waktu gede, penelitiannya menunjukkan apa? Pilihan olahraganya apa? Terbang layang, terjun payung, racing, balapan mobil, balapan motor. Waktu kemudian direkam, otaknya ini direkam, susunan otaknya direkam, terjadi perbedaan. Jadi artinya adalah secara fisik orang itu menjadi sangat bersemangat dan cenderung maskulin ini, itu adalah bagian sistem di dalam itu terjadi. Nah sekarang Dr. Novian akan jelasin itu bagaimana hormon. Silakan Dok. Terima kasih. Jadi saya ingin singkat aja bahwa hormon ini adalah semacam zat yang dibawa di dalam darah, banyak macamnya. Intinya hormon ini akan membantu manusia dalam proses metabolisme atau proses aktivitas. Tadi dijelaskan ada hormon yang bersifat maskulin, ada juga hormon yang bersifat feminin. Sebenarnya kedua hormon ini ada di dalam diri kita. Hormon yang bersifat maskulin ini biasanya dikenal sebagai nama hormon testosteron. Sedangkan hormon yang bersifat feminin ini adalah hormon estrogen. Di dalam pertumbuhan kaum pria, hormon testosteron ini akan lebih dominan dan ini akan memberikan identitas kelamin sekunder yang lebih jelas. Hormon testosteron pasti lebih banyak pada pria, tapi apakah wanita tidak ada? Ada. Dan kadang-kadang, walaupun tidak semua, hormon testosteron pada wanita-wanita tertentu ini cenderung banyak. Dan itu yang akan Anda saksikan. Ada beberapa wanita yang kadang-kadang tumbuh sedikit kumis ya, lalu berbulu. Tapi terus terang, hormon ini memberikan pengaruh seperti tadi, kecenderungan untuk aktivitas, kecenderungan untuk fisik, tidak pilihan untuk menyukai sesama jenis. Hormon estrogen akan membuat persiapan bagi seorang wanita untuk bisa melahirkan, berfungsi sebagai feminin. Dan Tuhan sudah menciptakan hal-hal seperti itu. Ada hal yang lebih kompleks daripada hormon ini, yaitu susunan saraf. Ini yang akan memberikan banyak kecenderungan bagi seseorang. Ada seseorang yang kecenderungannya maskulin dalam arti tadi terbang layang, tapi tadi dijelaskan kemaskulinan atau kecenderungan itu sama sekali tidak mempengaruhi pilihan dia terhadap orientasi seksualnya. Saya senang ke sesama pria itu tidak dipengaruhi oleh saya cenderung melakukan aktivitas yang maskulin atau saya cenderung melakukan aktivitas yang feminin. Ada banyak koki
menyukai atau mendalami aktivitas, kok ini laki-laki ya, mendalami aktivitas yang feminim, masak dan sebagainya, tapi dia tetap bisa berinteraksi dan memilih lawan jenisnya yang sah. Jadi lawan jenisnya dia pria memilih ke wanita. Jadi hormon ini memang Tuhan ciptakan untuk kelangsungan hidup kita. Mungkin itu ya, Kais ya. Oke. Bagaimana orang Kristen mencegah LGBT? Padahal mereka sudah menyatakan diri. Ya. Kenapa saya menjelaskan tadi definisi begitu? Sebenarnya definisi itu supaya kita paham. Kadang-kadang orang itu ngomong gay itu tidak memaknai artinya. Hanya rasanya begini, kok aku senang sama cowok ya? Nggak mau ah, cewek itu ribet misalkan begitu. Jadi sebenarnya tidak didasari pemahaman yang utuh seperti apa. Jadi kalau kita paham tentang bagian ini, maka kalau ada orang ngomong gay, lesbian, kita perlu menolong dia untuk ngerti apa yang kamu maksudkan dengan gay atau lesbian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ngerti kenapa kamu jadi begini, begitu. Latar belakangnya, kenapa saya tadi kasih contoh banyak banget. Ini latar belakang ini yang menyebabkan. Untuk kemudian apa? Jangan sampai kemarahan karena pelecehan seksual itu membuat dia jadi bersalah di depan Tuhan. Bersalah di depan Tuhan kenapa? Karena dia akhirnya menjadi orang karena mengalami pelecehan dia marah melawan Tuhan, jadinya dia lesbi atau gay. Itu yang dilakukan. Dan yang ketiga, kalau dia memang sudah mengalami sulit sekali untuk berubah, ya temukan orang yang konselor, yang orang yang paham betul untuk menolong gitu. Sehingga itu yang perlu kita lakukan. Nah, secara umum apa sih dari aspek rohani yang kita perlu lakukan? Kita lihat slide dulu dari aspek rohani. Yang pertama adalah jelas tolong dia untuk mengalami betul-betul pertobatan. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, komitmen jelas kepada Kristus. Kedua, punya baca nggak jelas sih. Yang kedua adalah berkeinginan untuk berubah, beriman bahwa Tuhan Yesus dapat memulihkan. Ini harus pegang kuat gitu. Karena kalau enggak dia akan goyah, dia akan balik lagi. Satu saat saya ketemu dengan seorang klien saya, jelas-jelas konseling ke 10 kali, dia komitmen jelas sekali, komitmen untuk berubah. Kemudian dia mau kontrol apakah dia ada HIV apa enggak. Waktu kontrol, biasanya kontrol tuh saya selalu ngomong teman nih, supaya dia enggak kembali ke komunitas. Waktu itu dia berangkat sendiri. Waktu dia menunggu dokter, ada orang yang mendekati dia. Yang mendekati dia itu katanya konselor di rumah sakit itu. Ketika konselor di rumah sakit itu ngobrol, akhirnya dia, si klien saya mengaku saya gay. Terus dia bilang begini, gak mungkin gay itu berubah. Nah, si klien saya ngomong gini ke saya, enggak kok, konselorku bilang aku bisa berubah kok, karena Tuhan tolong. Dia langsung si konselor ini mengatakan begini, pasti konselormu sudah tua, dia bilang gitu. Kalau dia muda dia nggak mungkin, pasti konselormu tua, kuno itu ilmunya. Dia bilang gitu, kuno itu ilmunya, salah itu. Singkat cerita, dia kembali dikasih situs porno yang berkaitan dengan gay. Dia kasih begitu banyak alamat. Dia masuk dalam, diajak ke komunitas-komunitas gay semuanya. Jadwal konseling ke saya dia tidak datang lagi karena dia merasa, kok aku kalau mau berubah, kenapa aku tidak bisa berubah? Kalau orang sudah mengalami aktivitas LGBT bertahun-tahun, sulit sekali. Tapi percayai bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan. Itu membuat dia akan terus berjuang. Keempat adalah bersedia untuk mengakui keadaan dan kebutuhan mereka dengan jujur di hadapan Tuhan terus menerus dan masuk komunitas yang sehat. Itu caranya. Ya. Sekian penjelasannya, Mas Joel. Selanjutnya kita akan mengupas pertanyaan kedua dari Mbak Angelika dari GPDI. Bagaimana kalau sudah punya pacar, setelah berjalan beberapa bulan baru tahu pacarnya gay, apa yang harus dilakukan? Ya, kira-kira seperti apa? Kalau ada teman pacaran sama gay, kalau dia betul ya,
Kalau dia betul gay dalam arti dia sudah melakukan, saya ulangi, aktivitas seksual dengan sejenis bertahun-tahun dan sudah melakukan hubungan suami semacam suami istri gitu ke mereka, dan dia berpacaran dengan kamu yang perempuan, jangan-jangan itu cintanya abal-abal. Atau yang kedua mungkin biseksual. Yang ketiga adalah kalau dia betul seperti itu, mungkin dia sedang berjuang untuk pulih. 3 kemungkinan. Jadi artinya ketika kita tahu ternyata dia gay, foto-fotonya banyak gay, nomor kontaknya semua laki-laki misalkan, maka yang pertama bawalah dalam doa, bawalah kepada konselor, seperti apa dia. Kalau dia memang sedang punya komitmen untuk kembali ke strik, dia perlu ditolong untuk itu. Saya kira itu. Ya. Untuk peserta yang lainnya silahkan cek HP masing-masing, banyak cowok atau banyak cewek. Selanjutnya dari seorang mbak-mbak dari GKJW Padangan, bagaimana menurut Ibu, karena saya berlatar belakang hukum, tentang melindungi kesetaraan gender? Ya, baik. Tentu saja konsep yang katakan di awal, bahwa kita mesti mengasihi mereka, kita merangkul mereka, tetapi kita tidak setuju dengan pilihan mereka. Jadi seandainya waktu saya lebih panjang gitu, lebih banyak gitu, saya sebenarnya pengen masuk komunitas itu untuk bisa menjadi berteman dengan mereka, menolongin mereka, membela mereka. Tetapi kita orang Kristen tidak berhenti prihatin membela Tuhan, tetapi kita juga punya komitmen untuk nolong mereka kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saya sedang mendampingi sekarang ini seorang lesbian. Dia bilang begini, Bu, susah sekali aku bisa mencintai laki-laki. Apa harapan Ibu ke saya? Saya sudah mendampingi hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun saya mendampingi dan dia berkata, saya bilang, saya tidak berpikir berharap kau akan menikah dengan laki-laki. Tetapi saya ingin kau komitmen di hadapan Tuhan. Bahwa kamu menghentikan perasaanmu karena itu bersalah di hadapan Tuhan. Itu poinnya. Ya, cukup jelas, Mbak? Oke, baik. Saya akan bacakan satu pertanyaan yang ditulis di kertas. Bagaimana mengenali seseorang itu gay atau lesbian? Apakah bisa dilihat dari cara bercandanya yang berlebihan, peluk-peluk, pegang-pegang, cipika-cipiku, dan lain sebagainya? Mungkin bisa jawab, guys? Enggak tahu. Oke. Baik teman-teman, ekspresi relasi, saya ulangi ya, cara seorang berekspresi dalam relasi tidak selalu membuktikan itu. Jadi kita tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan orang gitu. Sekali lagi, kenapa? Kalau ada orang memang lebih feminin, ya dia mungkin lebih halus begitu. Ya. Jadi kita tidak bisa terlalu cepat mengatakan. Tetapi kalau orang itu gay, apalagi dia sering kali berperan pasif sebagai perempuan, dia memang lebih melambai daripada cowok pada umumnya. Sekali lagi menjadi catatan, tadi itu saya menggarisbawahi bahwa ini bisa menjadi lifestyle, gaya hidup. Jadi gaya hidup itu adalah sesuatu yang sebenarnya, ya namanya juga gaya hidup lingkungan aja, yang mestinya dia bisa mengubahnya dengan tepat dan tidak terlalu lama untuk bisa berkubang di situ. Ya, jadi intinya kita tidak boleh terlalu cepat menghakimi orang dengan ekspresi tingkah lakunya. Saya kira itu. Fobia homoseksual. Pertanyaannya mirip ya, bagaimana kita ini ketemu dengan orang-orang seperti ini? Ini mungkin istilahnya bukan kepribadian ganda, tetapi biseksual ya. Jadi orientasi seksualnya bisa dengan laki-laki atau bisa sejenis dengan lawan jenis, itu artinya. Nanti kalau kepribadian ganda definisinya lain lagi. Nah, bagaimana kita bisa melihat itu sebabnya sama dengan yang tadi Febian tadi katakan, bagaimana kita ketemu dengan orang yang perlu dilayani. Yang pertama kan komitmen kita mengasihi dan mendoakan.
Yang kedua adalah langsung kita bisa tahu kemampuan kita. Saya menyarankan adalah kalau perkantas di Kediri atau teman-teman dari gereja untuk menolong, jangan menolong sendirian. Kalau misalkan ketemu ada satu orang yang jelas mengaku gay, maka dua teman cowok yang mendampingi sampai ketemu konselor profesional yang menolong dia. Jadi pastikan kalaupun ketemu hamba Tuhan, juga hamba Tuhan yang profesional untuk menolong. Tidak semua hamba Tuhan punya keterampilan khusus di dalam bagian ini, ya, dalam bagian untuk menolong ini. Oleh sebab itu perlu pemahaman bagian itu. Ada hamba Tuhan yang nggak harus jadi konselor, tapi dia punya keterampilan untuk itu. Nah, itu yang tepat. Ya, jadi akhirnya jangan one by one, ya, dengan satu, baik dalam kelompok saja untuk menolong. Kalau kita tidak cukup terampil. Bagaimana dengan fobia? Maka mesti cek dulu, semua fobia itu selalu ada latar belakangnya. Jangan-jangan dia lebih punya sensitivitas tertentu, begitu, atau dia punya latar belakang tertentu sehingga dia menjadi fobia. Kalau pun fobia itu ada cek lagi yang kedua. Ada orang fobia itu sampai dia bisa kayak pingsan, atau dia sebenarnya cemas sampai berkeringat sampai panik, atau seperti apa. Jadi cek dulu sejauh mana fobianya itu seperti apa. Bisa jadi hanya kengerian saja, ngeri lihat orang gay itu keluar ketakutan macam-macam. Nah, itu mesti dicek latar belakangnya, yang kita lakukan. Jadi hal yang kita lakukan kalau ada orang fobia terhadap homoseksual ini, maka dia rujuk saja pertama kepada psikolog atau konselor untuk mengetahui sejauh mana, atau psikiater. Begitu, psikiater. Jadi itu akan memberikan pertolongan. Sudah selesai ya. Kemudian ada satu hal poin yang saya sampaikan dulu ya. Satu saat saya ketemu dengan klien saya, lesbian lain lagi dari yang tadi. Dia ketemu saya setelah dia bilang, "Bu, saya sudah keliling psikiater Surabaya," dengan gaya Surabayaan ya dia ngomong gitu. "Saya sudah ketemu hamba Tuhan di gereja, ini hamba Tuhan berapa aja. Saya mau ketemu Bu di sini." Ya sudah, dia bilang ya, cuman nothing tulus katanya ya. Ya sudahlah, siapa tahu cocok. Dia cerita begini, ketemu hamba Tuhan, dia rasa tidak berubah-berubah, sampai ketemu satu psikiater yang terkenal ini. Dia bilang, "You sudah lama jadi lesbian, ngapain juga bingung-bingung mau berubah? Sudah terima adanya dirimu, berbahagialah dengan dirimu. Mari, ini caranya." Langsung si psikiater itu ngasih alamat komunitas lesbian di Surabaya. Masuk komunitas itu, baru di situ orang Kristen. Komunitas itu macam-macam agamanya ya. Masuk di situ ketemu pacar dan serumah dengan lesbian. Dan betul-betul lesbian yang makin terkonfirmasi. Jadi artinya kalau ada orang yang dalam bergumul macam ini, kita mesti harus tahu siapa penolong. Kalau penolongnya ternyata tidak kembali pada firman Tuhan, kemungkinan besar dia makin jauh dan makin sulit dipulihkan. Baik, saya akan menyimpulkan hasil seminar kita pada malam hari ini. Yang pertama, God created Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Ya. Selanjutnya, lesbian dan gay adalah pilihan orientasi. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Wong aku sudah diciptakan Tuhan seperti ini, tidak bisa. Itu pilihan orientasi. Dan penyebab mereka yang mengidap LGBT biasanya lingkungan yang buruk dan pola asuh. LGBT sudah menjadi fenomena yang serius. Setuju kepada LGBT berarti melawan Allah. LGBT sekarang sudah menjadi gaya hidup. Alkitab jelas melarang dan menentang LGBT. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus mengasihi mereka, menjangkau mereka, dan menolong mereka. Karena LGBT bisa dipulihkan. Tugas kita membawa mereka percaya kepada Kristus, menuhankan Kristus, dan menolong mereka meninggalkan kehidupan lamanya dan hidup baru di dalam Kristus. Amin. Amin. Kita akan menutup seminar kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama balik berdiri. Kita akan menutup dalam doa dan minta kesediaan sekali lagi Ibu Iis Asa untuk mendoakan kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga kami, memohon belas kasihan Tuhan bagi tiap-tiap kami, supaya kami sendiri pun belajar lebih banyak firman-Mu, supaya kami terus berpegang teguh kepada firman, sehingga semua konsep-konsep dunia yang ada tidak membawa kami jauh dari Tuhan, atau tanpa kami sadari kami sedang melawan Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami, tiap-tiap kami pun diberikan belas kasihan yang keluasan hati untuk melihat orang-orang yang saat ini sedang memilih orientasi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, supaya kami punya semangat untuk menolong mereka, supaya mereka mengalami pemulihan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah tiap-tiap gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tiap-tiap lagi lembaga-lembaga pendidikan menyuarakan kebenaran ini dan mengambil komitmen yang tegas untuk terus menjaga diri tetap strict, tetap normal seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah anugerah-Mu saja yang boleh menyertai dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyelesaikan seminar ini dan sebentar kami akan berpisah. Mohon Tuhan memberkati kami dalam perjalanan pulang, dan dengan pulang dengan semangat juang untuk menolong, berjuang untuk menyatakan say no to LGBT, dan bagaimana punya semangat juang untuk mengasihi mereka yang sudah pro LGBT supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa dan permohonan kami. Amin.